Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kendala suatu apapun. Walaupun masih di era pandemi, marilah kita selalu beraktivitas dan penuh dengan kreativitas yang luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di BBD yang keempat tentang globalisasi. Dan untuk muatan pelajaran IPA kita akan belajar tentang pembangkit tenaga listrik. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke materi tentang pembangkit tenaga listrik, Ustazah akan mengulas kembali terkait pentingnya listrik bagi kehidupan manusia. Dan di era globalisasi seperti sekarang ini, listrik menjadi suatu hal yang sangat penting dan bahkan menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Ya, karena sebagian besar aktivitas manusia itu memanfaatkan energi listrik. Kenapa? Karena perangkat-perangkat yang digunakan oleh manusia juga memanfaatkan energi listrik. Seperti ada komputer, kemudian alat masak juga sudah menggunakan energi listrik, dan juga transportasi dan juga alat komunikasi, semuanya menggunakan energi listrik. Nah, sekarang apa saja manfaat listrik bagi kehidupan manusia? Listrik sangat bermanfaat dari berbagai segi kehidupan, dari segi pendidikan, industri, penerangan, transportasi, dan bahkan juga kesehatan. Sekarang kita belajar tentang komponen pembangkit listrik. Bagaimana sih listrik itu bisa dihasilkan? Ada yang sudah mempelajari tentang ini? Sudah pernah tahu? Atau bahkan dari kalian sudah pernah mencoba bagaimana menghasilkan energi listrik? Ya, energi listrik dapat dihasilkan dari dua komponen. Pada pembangkit tenaga listrik, dua komponen ini sangat penting, yaitu yang pertama adalah turbin, yang kedua adalah generator. Turbin ini akan berputar. Bagaimana turbin bisa berputar? Itu dari tenaga yang dihasilkan biasanya oleh air, kemudian juga oleh angin dan lain-lain. Jadi tenaga air, angin ataupun pada pembangkit listrik itu dapat menggerakkan turbin. Gerakan turbin ini akan menggerakkan atau akan memutar materi pada generator. Nah, di dalam generator inilah energi kinetik atau energi gerak akan berubah menjadi energi listrik. Nah, setelah terjadi perubahan menjadi energi listrik ini akan disalurkan melalui transmisi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang macam-macam pembangkit listrik. Ada banyak sekali pembangkit listrik yang digunakan di dunia ini. Dan di Indonesia sendiri juga bermacam-macam yang sudah dimanfaatkan. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air ini menggunakan air sebagai sumber energi yang menggerakkan turbin. Bisa kalian lihat pada gambar berikut bahwa di situ air akan dialirkan melalui pipa untuk bisa memberikan tekanan yang besar. Nah, air pada pipa ini akan dialirkan dan menggerakkan turbin. Gerakan turbin akan menggerakkan generator dan generator akan mengubah energi kinetik atau gerak menjadi energi listrik. Yang kedua masih tentang penggunaan air, tetapi bedanya di sini adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apa itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Ya, mikro itu artinya kecil, hidro air. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan air tetapi dengan debit yang lebih kecil. Seperti kalian pada gambar bahwa energi listrik mikrohidro ini biasanya digunakan di daerah-daerah yang pedesaan, di mana di situ menggunakan aliran sungai atau aliran air terjun. Nah, hasil listrik atau listrik yang dihasilkan dari mikrohidro ini tentu saja juga lebih kecil dibandingkan dengan PLTA. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau disingkat dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin ini memanfaatkan angin sebagai sumber energi untuk memutar turbin.
Prinsipnya hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga uap atau biasa disebut dengan PLTU. Pada pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan uap dari pemanasan untuk menggerakkan turbin. Yang keempat adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat dengan PLTPB. Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, tetapi pemanasannya langsung dari panas bumi. Nah, seperti ini ya dari gambar bahwa hasil dari panasnya langsung dari panas bumi. Yang kelima adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kalau pembangkit listrik yang sebelumnya tadi kita menggunakan turbin dan juga generator, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga surya ini. Pembangkit listrik tenaga surya memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Sistem kerjanya adalah di sini cahaya matahari akan ditangkap oleh panel surya. Kemudian cahaya tersebut akan diubah menjadi energi listrik yang disimpan ke baterai dan selanjutnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga gas atau disebut juga dengan PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas ini memanfaatkan gas sebagai bahan utama untuk menggerakkan turbin dan juga generator. Yang ketujuh adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini memanfaatkan reaksi pembelahan inti uranium pada reaktor nuklir. Untuk apa? Tentu saja untuk menggerakkan turbin dan juga generator. Nah, sekarang bagaimana energi listrik itu dapat kita nikmati sampai rumah kita? Yang tadi kita sudah belajar tentang pembangkit listrik. Ternyata perjalanan dari energi listrik itu sendiri itu sangat panjang. Pertama, listrik dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik. Kemudian energi yang dihasilkan tersebut akan disimpan atau juga dinaikkan di trafo step up. Selanjutnya akan disalurkan melalui transmisi yang disebut dengan sutet atau saluran udara tegangan sangat tinggi. Kemudian akan diturunkan di trafo step down. Selanjutnya akan disalurkan. Untuk industri akan mendapatkan pasokan listrik yang lebih besar. Kemudian untuk rumah tangga akan mendapatkan pasokan listrik biasanya 220 volt, sehingga aman untuk konsumsi sehari-hari. Nah teman-teman, demikianlah tadi materi kita tentang pembangkit tenaga listrik dan juga transmisi listrik. Bagaimana? Sudah paham? Dan Ustazah harapkan kalian belum puas dengan penjelasan ini, karena kalian nanti harus belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa kerjakan BBD-nya untuk muatan pelajaran IPA pembelajaran 1 di BBD yang keempat. Jangan lupa juga kerjakan latihan soal dan juga aktivitas mandirinya. Ustazah akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.